Shalom. Matius pasal 6 ayat 3 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Saudara, kita punya beberapa anggota tubuh yang sepasang. Mata sepasang, mata kanan dan mata kiri. Tapi kedua mata tersebut tidak pernah bertemu. Kita punya telinga sepasang, telinga kanan dan telinga kiri. Tapi keduanya juga tidak pernah bertemu. Kita punya kaki sepasang, kaki kanan dan kaki kiri. Keduanya selalu bertemu. Tapi fungsi kaki tentu berbeda dengan fungsi tangan. Memang ada pengecualian bagi saudara kita yang tidak memiliki tangan, maka segala kegiatan dilakukan dengan kaki. Tapi umumnya kaki tidak digunakan untuk bersalaman dengan orang lain. Kaki tidak digunakan untuk menumis sayur. Kaki tidak digunakan untuk mengetik. Kaki juga tidak diangkat ketika menyapa orang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana reaksi orang ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain pakai kaki. Padahal kita punya tangan yang lengkap. Pasti orang akan mencap kita sebagai orang yang sangat-sangat tidak beretika. Nah, tanganlah yang kita gunakan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Tangan adalah anggota tubuh kita yang juga sepasang dan yang paling sering bertemu. Maka kita mengenal istilah melipat tangan, bertepuk tangan, karena keduanya bertemu. Tidak ada istilah bertepuk mata atau bertepuk telinga. Tangan jugalah yang paling sering kontak dengan orang lain secara langsung melalui berjabat tangan. Kalaupun mata kita ketemu mata orang lain, bukan berarti matanya saling nempel, tetap saja matanya berjauhan. Tanganlah yang banyak bersentuhan fisik dengan barang ataupun dengan orang. Tangan adalah anggota tubuh yang dipergunakan Yesus pada ayat ini menjadi ilustrasi untuk mengajarkan sesuatu kepada para pendengarnya, bahwasanya dalam beberapa hal tangan kanan dan tangan kiri tidak selalu harus ketemu. Yesus menghubungkan hal tersebut dengan mengingat kebiasaan yang digunakan oleh orang Yahudi, khususnya berkaitan dengan kegiatan agama. Mereka melarang tangan kiri bertemu dengan tangan kanan. Ada aturan agama Yahudi yang mewajibkan bahwa cawan anggur yang digunakan untuk menguduskan kedatangan hari Sabat harus diambil dengan tangan kanan, tanpa bantuan tangan kiri sama sekali. Atau juga ada aturan bahwa darah korban yang dibawa ke mezbah tidak boleh dipercikkan memakai tangan kiri, harus tangan kanan saja. Begitu juga dengan kelompok agama Yahudi dari aliran Syamai, mereka mewajibkan anggotanya untuk makan hanya dengan satu tangan, tanpa bantuan tangan yang lain. Ada seorang bijak yang memberikan ilustrasi seperti ini. Tangan kanan selalu digunakan untuk memberikan hadiah kepada orang lain, sehingga tangan kiri tidak mengenal bentuk kebaikan seperti itu. Ketika tangan kanan memberitahu tangan kiri apa yang dia perbuat, maka dia sedang menyombongkan apa yang tidak dilakukan oleh tangan kiri. Nah saudara, maka ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menyembunyikan kebaikan tangan kanan dari tangan kiri, hal ini dimaknai oleh para penafsir dengan dua hal. Yang pertama, ketika memberi, janganlah memamerkan kebaikan itu, bahkan kepada orang paling dekat sekalipun. Memang sangat tipis perbedaan antara memamerkan kebaikan kepada orang lain untuk menginspirasi orang lain berbuat kebaikan seperti yang kita lakukan, ya. Motivasi hati memang hanya Tuhan yang tahu. Jika memang kebaikan kita menjadi inspirasi sehingga orang lain berbuat kebaikan, maka pasti ujungnya menghasilkan kerendahan hati bagi si pembuat kebaikan. Tetapi kalau hanya ingin memamerkan kebaikan saja, maka ujungnya adalah kesombongan diri. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi motivasi yang bengkok ini, Calvin berkata bahwa seharusnya kita puas dengan mempunyai Allah sebagai satu-satunya saksi atas kebaikan kita. Nah, Yesus menggunakan istilah tangan kiri yang adalah anggota tubuh kita sendiri juga punya makna kedua, bahwa sebetulnya
Bukan saja terhadap orang yang dekat kita tidak boleh pamer kebaikan, tetapi terhadap diri kita sendiri pun kita tidak boleh pamer kebaikan. Seperti apa bentuknya? Dengan mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan, lalu kemudian memuji diri sendiri. John Stott berkata, pemberian Kristen itu harus ditandai dengan pengorbanan diri sendiri dan pelupaan diri sendiri, bukan dengan pemberian selamat kepada diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kita mencatat apa yang kita berikan kepada orang lain. Janganlah kita mengingat apa yang kita berikan kepada orang lain. Nanti agenda tersebut bukanlah menjadi agenda kesaksian, tetapi justru menjadi agenda kesombongan.